Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan baca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad di pertemuan yang ke-148. Iman kepada hari akhir, dan bagian pertama adalah mengimani tanda-tanda kiamat. Dan kita sampai pada yang ketiga. Tanda kiamat itu kalau dikelompokkan itu ada tanda kiamat yang sudah terjadi kemudian hilang. Yang kedua, sudah terjadi dan terus berjalan tanda-tanda itu hingga sekarang. Kemudian yang ketiga adalah tanda kiamat kubro yang terjadi dan kemudian diikuti dengan kiamat. Kemunculan Al-Mahdi, ya. Tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat yang segera diikuti dengan terjadinya kiamat, itu yang pertama disebutkan oleh Syekh Saleh hafizahullah, zuhurul Mahdi, munculnya Al-Mahdi. Kemarin kita sudah baca bahwa ada kelompok yang ekstrim, dia mengingkari kemunculan Al-Mahdi tersebut, ya. Dan sampai sekarang masih ada, ya. Yang kedua yang ekstrim dalam menetapkan kemunculan Al-Mahdi itu dari kelompok, sehingga masing-masing kelompok sesat mengaku punya Al-Mahdi, ya. Masing-masing kelompok sesat, masing-masing sekte sesat, ya, mengaku bahwa pemimpinnya itu adalah Al-Mahdi. Dan yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan dan mengimani, ya, akan munculnya Al-Mahdi itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada di dalam hadis-hadis dari Nabi SAW. Dan Syekh Saleh sebagaimana para ulama yang sebelum beliau menetapkan bahwa hadis-hadis Al-Mahdi itu, ya, ada yang sahih, ada yang sahih, diantaranya hadis yang ada dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, hadis yang ada dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dan itu juga disepakati oleh generasi sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, bahwa Al-Mahdi itu ada. Di halaman 243 Syekh Saleh mengatakan, "Tsumma qala as-Safarini fi bayani siratihi." As-Safarini Al-Hambali kemudian menerangkan, ya, sejarah, sekelumit sejarah perjalanan hidup Al-Mahdi. Qala ahlul ilmi, para ulama menyatakan, ya'malu bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi itu menjalankan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya dia alim. Dia orang alim, dia mengetahui sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Apalagi yang fardu-fardu, yang sunnah-sunnah saja beliau kerjakan, beliau amalkan. Itu Al-Mahdi. Nggak kayak yang diklaim oleh orang sekarang yang mengaku baru-baru ya, Al-Mahdinya namanya Muhammad Qasim dari Pakistan. Sholat aja enggak, sholat fardu aja enggak. Itu ada videonya itu ya, diwawancara itu sholat fardu, sholat 5 waktu. Dia jawab, ya kalau saya sedang mau sholat, kalau enggak ya enggak. Kemudian oleh para pengikutnya diklaim sebagai Imam Mahdi. Ya. Orang enggak sholat kafir. Ya. Imam Mahdi mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnah Rasul, alim, orang alim yang mengetahui sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. La yuqiduna iman, la yuqiduna iman, dia tidak akan mengganggu orang yang tidur. Wa yuqatilu ala sunnah, dia akan berjihad membela sunnah, berjihad berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yatruku sunnatan ila aqamaha, tidak ada satupun sunnah melainkan beliau akan mengerjakannya. Wala bid'ah ila rafa'aha, tidak ada satupun bid'ah melainkan akan beliau hapuskan. Yakum biddin akhir zaman, beliau menegakkan Islam di akhir zaman, menegakkan Islam di akhir zaman. Kama qama bihi Nabi SAW awwalahu, seperti yang Nabi SAW jalankan di awal Islam. Yuksirus salib atau yukassirus salib, dia akan menghancurkan salib. Yaqtul khinzir, dia akan ya membunuh babi-babi, ya akan ya dibersihkan bumi ini dari salib dan babi. Menunjukkan bahwa eksistensi para penyembah salib itu sampai akhir zaman ada, ya. Dan perang antara kaum muslimin dengan salibiyin, para penyembah salib itu sampai akhir zaman, ya. Tilkal ayam nudawiluha bainan nas, kadang perang, kadang damai begitu. Ya. Enggak ada perang terus enggak, atau damai terus enggak, ya kadang perang, kadang damai sampai akhir zaman. Wa yaruddu ilal muslimina ulfatahum wa ni'matahum, beliau akan mengembalikan ya persatuan kaum muslimin, ya, dan izzah kaum muslimin. Yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa juran, beliau akan memenuhi muka bumi nanti dengan keadilan sebagaimana sebelumnya, sebelum beliau muncul itu bumi dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Ya. Wa qala fi wasfihi aidha, beliau juga mengatakan tsumma yakhruju rajulun min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Mahdi, kemudian muncul seorang lelaki dari keturunan ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki Al-Mahdi, Hasan as-sirah,
akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus. Ya. Yaghzu Madinata Kaisar. Beliau akan memimpin pasukan kaum muslimin untuk menyerang Imperium Roma. Jadi ketika akhir zaman nanti itu bangsa Rum, ya, itu masih banyak. Sebagaimana dalam hadis itu disebutkan, taqumu sa'ah, ya, warum, ya, aksarun nas, ya. Datang kiamat dan bangsa yang paling banyak warganya itu bangsa Rum, bangsa Romawi. Nah, nanti Al-Mahdi akan memimpin pasukan kaum muslimin untuk menyerang kekaisaran, ya, Imperium Roma. Wa huwa akhiru amirin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan, ya, khalifah terakhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalifah terakhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang hobinya cuman yang dibesar-besarkan cuman diplomasi, nggak pakai jihad, apalagi mengkriminalisasi jihad, nggak usah dianggap Imam Mahdi. Ya, karena Imam Mahdi itu apa? Imam Mahdi itu diantara sirah, diantara, ya, manakibnya beliau itu jihad, dan jihadnya bukan defensif, jihadnya bukan mempertahankan diri, bukan ofensif, menyerang. Yaghzu Madinata Kaisar, menyerang Imperium Roma dengan pasukan kaum muslimin. Ya. Yakhruju fi zamanihi Dajjal. Di zaman beliau itulah nanti akan muncul Dajjal. Dajjal datang itu di zaman beliau. Ya, Dajjal Akbar itu, Masih Dajjal itu muncul di zaman beliau. Ya. Wa yanzilu Isa ibnu Maryam, di zaman beliau juga Isa putra Maryam Al-Masih alaihi salam turun dari langit. Turun dari langit. Ya. Kemudian dalam hadis Ummu Salamah yang panjang itu, ya, turunnya antara azan dan iqamat subuh. Jadi pasukan kaum muslimin sedang berkonsentrasi di Baitul Maqdis, azan subuh, ya, menunggu iqamat. Nabi Isa turun dan semua mengenal. Pasukan kaum muslimin yang ada di situ mengenali, oh, ini Nabi Isa, mengenali. Ya. Nabi Isa turun dan semua mengenal, termasuk Al-Mahdi juga mengenali Nabi Isa. Maka ketika iqamat dikumandangkan, Al-Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam sholat subuh. Kata Nabi Isa, ya, hadhihi shalah uqimat lak. Ya. Salat subuh ini, ya, di iqamat untuk kamu. Maka kemudian Al-Mahdi jadi imam salat subuh, dan, ya, Nabi Isa jadi makmum kepada Al-Mahdi salat subuh. Ya, inda babil Lud, ya, di Baitul Maqdis. Turunnya Nabi Isa nanti di Baitul Maqdis. Sebagaimana dulu Nabi Isa diangkat ke langit juga di sana, di tanah Al-Aqsa sana, di tanah Baitul Maqdis sana. Jadi nggak usah percaya kalau ada cerita Nabi Isa
ya udah turun di India terus mati, diketemukan artefaknya sama ya Ahmad Qodiani, ya Mirza Ghulam Ahmad, ya. Jadi Nabi Isa udah mati katanya ceritanya. Kalau dia mengatakan Nabi Isa udah mati, maka berubah Al-Quran, hadis, semuanya berubah. Ya, berubah. Makanya dia kemudian mengklaim sebagai Nabi dan mendirikan agama baru Ahmadiyah, Qodianiyah, punya kitab suci tersendiri namanya apa itu? Adzikra, ya. Bukan Quran lagi, bukan. Ya. Nabi Isa itu turun di akhir zaman. Jadi kalau sekarang ada orang ngaku Al-Mahdi sekarang ini, ada orang ngaku Al-Mahdi sekarang ini, itu jauh. Dia nggak membaca hadis-hadis tentang akhir zaman. Ya. Karena Al-Mahdi itu berhadapan dengan Dajjal, ya, menjadi imam sholat Nabi Isa. Al-Mahdi itu di masa mudanya memimpin pasukan kaum muslimin itu. Jadi nggak ada ceritanya sekarang. Al-Mahdi muncul sekarang, udah nggak ada ceritanya. Ya, di Indonesia masih banyak, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Indonesia masih banyak kaum muslimin di zaman Al-Mahdi. Tahu Indonesia masih ada apa enggak? Ya, di zaman Al-Mahdi hanya tinggal beberapa wilayah saja yang disebut oleh Nabi SAW masih ada penduduknya itu. Ya. Betul-betul sudah akhir, ya, sudah akhir zaman. Ya. Qala wa naqala al-allamah asy-syekh Mar'i fi kitabihi Fawaidul Fikar an Abil Hasan Muhammad ibn al-Husain annahu qala. Safarini kemudian mengatakan bahwa Syekh Mar'i al-Hambali dalam kitabnya Fawaidul Fikar mengutip dari Abul Hasan Muhammad ibn al-Husain. Beliau mengatakan qatawataratil ahaditsu, hadis-hadis sudah mutawatir, wastafadat bi kathratir ruwati anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan masyhur dari banyak sanad, banyak sahabat, banyak riwayat dari Nabi SAW bimaji'il Mahdi, akan munculnya Al-Mahdi. Jadi kemunculan Al-Mahdi itu sudah banyak diberitakan di dalam hadis-hadis Nabi SAW sampai Ahlus Sunnah mengatakan mutawatir. Ya. Anahu min ahli baiti SAW. Al-Mahdi itu keturunan Ahlul Bait Nabi SAW. Kemarin, ya, Syekh Saleh menyebutkan bahwa Al-Mahdi itu dari Najlul Hasan, dari keturunan Al-Hasan bin Ali. Dari keturunan Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Dia Ahlul Bait. Oh, berarti Habib itu ada ya sampai hari kiamat? Ada sampai hari kiamat. Kalau orang percaya sama adanya Al-Mahdi, berarti dia akan mengakui namanya Habib itu ada, sanadnya nyambung sampai hari kiamat nanti ada. Ya, persoalan ada orang ngaku-ngaku itu sudah dari dulu. Ya, kemarin saya sebutkan Ubaidullah Al-Qaddah ngaku-ngaku sebagai apa? Habib. Ya, sebagai Habib. Ya, sebagai keturunan Fatimah, kemudian merubah, ya, dinastinya dari dinasti Ubaidillah menjadi apa? Dinasti Fatimiyah. Ngaku palsu, ya, dan bukan hanya jadi penguasa masjid, penguasa pesantren, jadi penguasa dunia Islam 200-an tahun, hampir 200 tahun, ya, jadi penguasa dunia Islam, punya kerajaan di Maroko, dipindah ke Mesir, ya, itu dinasti Ubaidullah Al-Qaddah itu yang ngaku sebagai Imam Mahdi, ngaku sebagai Imam Mahdi, ya. Jadi keberadaan Habib atau keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Hasan Husain itu ada sampai hari kiamat nanti, sampai akhir zaman nanti ada.
Ya, persoalan orang yang ngaku-ngaku itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa annahu yamliku sab'a sinin, dan bahwasannya beliau itu ya bisa dibaca yumalliku au yumallaku. Kalau yumallaku dijadikan raja, yumalliku menjadi raja 7 tahun ya. Menjadi khalifah selama 7 tahun 7 tahun. Jadi kalau ada orang yang ngaku Al-Mahdi kok sampai ya berbelasan tahun sampai likuran tahun, nah jelas keliru ya. Wa annahu yamla'ul ard adlan, dan bahwa beliau itu akan memenuhi muka bumi ini nanti dengan keadilan. Wa annahu yakhruju ma'a Isa alaihi salam, beliau nanti akan muncul bersama Nabi Isa alaihi salam. Duluan siapa? Duluan Al-Mahdi. Al-Mahdi dulu yang muncul. Ya, Al-Mahdi dulu yang muncul. Ya. Jadi sudah terjadi peperangan dulu. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi perang dengan Imperium Roma, perang dengan Dajjal dan pasukannya. Ya. Di hari-hari perang itulah, perang akhir zaman itulah turun Nabi Isa. Ya. Jadi turunnya Nabi Isa ini perang terakhir sudah. Perang terakhir. Ya. Dalam bahasa ya Malhamah Kubro, dalam bahasa apa namanya kitabnya Imam Ibn Katsir itu, Bidayah wa Nihayah, Al-Malhamah Al-Kubro ya. Kalau di Alkitabnya orang gereja disebutnya Armageddon. Udah perang terakhir sudah. Itu perang yang dipimpin Nabi Isa. Karena nanti setelahnya muncul, setelah Dajjal muncul Ya'juj dan Ma'juj, dan tidak ada perang antara kaum muslimin dengan Ya'juj dan Ma'juj, itu tidak ada perang ya. Kaum muslimin tidak mampu menghadapi mereka sehingga tidak ada perang ya. Fayusa'iduhu ala qatlid Dajjal, Nabi Isa membantu Al-Mahdi untuk mengeksekusi Dajjal. Ya, bi Babilut bi ardi Filastin. Nabi Isa itu turun di satu tempat yang dikenal nantinya dengan sebutan Babul Lud, pintu Lud. Di mana? Fi ardil Filastin, di Baitul Maqdis, di tanah Palestina. Di tanah Palestina. Wajib ya. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Azza wa Jalla itu di bumi Palestina, di tanah Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj juga naiknya ke langit dari tanah Palestina juga, dari tanah Palestina juga, dari Al-Aqsa juga. Nabi Isa nanti turun juga di Palestina, turun dari langit juga di Palestina juga. Subhanallah. Paham ya sekarang kenapa orang berebut Palestina? Orang Yahudi memperebutkan Palestina, orang Syiah juga memperebutkan Palestina. Ya. Orang Islam juga. Karena itu haknya orang Islam. Ya. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri anal ardha yarithuha ibadiyas salihun. Ya. Ini ayat bercerita tentang tanah dari kisah para nabi, tanah Palestina, hijrahnya Ibrahim. Kemudian disebut tanah yang mubarakah. Kemudian setelah
kisah Nabi Ibrahim hijrah ke sana, disebutkan kisahnya Sulaiman, disebut juga tanah mubarakah. Baru setelahnya disebut walaqad katabna fiz zabur. Zabur kitabnya siapa Zabur? Ya, kitab suci. Ya, telah kami tuliskan dalam kitab Zabur yang turun kepada Daud alaihissalam, ya, bahwa tanah ini akan diwarisi oleh ibadiyas salihun. Nah, ini Muhammad dan pengikutnya. Jadi tanah Palestina itu haknya siapa? Haknya orang Islam, bukan haknya orang Yahudi. Ya, kalau Yahudi masuk Islam ya haknya, tergantung ya, dia masuk Islam apa enggak. Ya. Ada apa tadi? Ada keistimewaan tadi. Ya. Nabi Isa turun di sana. Dajjal juga di sana. Kenapa Nabi Isa turun di sana? Karena Dajjal ada di sana. Ketika Nabi Isa turun itu kan sedang hari-hari peperangan terakhir. Hari-hari peperangan terakhir antara pasukannya Al-Mahdi dengan pasukannya Dajjal. Nah, Dajjal ada di sana juga. Dajjal ada di sana juga. Dengan pasukannya ya. Maka setelah sholat subuh, Nabi Isa mengambil alih komando pasukan, ya, mereka bergerak ke Baitul Maqdis, dan Nabi Isa mengatakan apa? Iftahul bab, katanya. Ya, jebol pintu benteng itu. Maka kaum muslim berhasil menjebol pintu benteng itu. Wara'ahu Dajjal. Di balik pintu itu ternyata ada Dajjal. Wa ma'ahu sabuna alfan Yahud Asbahan. Ya, dikelilingi oleh pengawal-pengawalnya, 70 pasukannya, 70.000 Yahudi Iran. Ya, itu pasukannya Dajjal. Ya, berhadapan dengan pasukannya Al-Mahdi. Pasukan Al-Mahdi dari mana? Hah? Dari Makkah Madinah. Pasukan Al-Mahdi dari Arab, dari Makkah Madinah. Iya. Jadi perangnya sampai sampai mau kiamat ya. Perang yang sekarang kita lihat itu mau terjadi sampai kiamat ya. Tapi ya itu, kadang ada perdamaian, kadang ada perjanjian damai, kadang ada perang. Tapi tidak akan selesai kecuali dengan perang, bukan dengan meja perundingan. Enggak selesai dengan diplomasi, enggak selesai dengan pedang, dengan perang. Ya. Jadi pasukannya Al-Mahdi dari Makkah Madinah, ya, sebagainya disebutkan dari Eden Abyan dari Yaman, ya. Pasukannya Dajjal dari Yahudi dan Iran. Itu ternyata sampai akhir zaman. Ya. Maka Dajjal kullama ra'a Isa yadhubu, ya, kama yadhubul milh fil ma. Ya. Dajjal itu begitu ngelihat Nabi Isa, dia meleleh, tubuhnya meleleh. Ya, para ulama ya memahami itu ala zahirihi, bukan hatinya yang meleleh. Tubuhnya meleleh seperti garam dalam air. Ya, seperti garam dalam air. Fayafirru minhu, maka dia lari, menghindar. Selalu menghindar Nabi Isa dalam peperangan itu, dikejar oleh Nabi Isa. Nabi Isa nggak punya misi lain dalam peperangan itu kecuali membunuh Dajjal. Kecuali membunuh Dajjal. Ya. Dan berhasil Nabi Isa yata'an bil harbah, berhasil ya menusuk ya Dajjal dengan tombaknya. Harbah. Tombak, harbah itu tombak, lembing. Berhasil membunuh Dajjal dengan lembing. Ya, maka pasukannya tercerai-berai ketika itu. Ya. Nah, itu yang kisah pohon Gharqad, ya.
ma min hajarin wala syajarin ila qala li ahli Islam ya muslim ta'al hadza ya. Enggak ada satu batu, enggak ada satu pohon kecuali akan bicara, wahai muslim kesini, ini ada Yahudi sembunyi di belakangku. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad itu syajaratul yahud, itu pohonnya orang Yahudi. Ya. Nah, besok kalau ada yang jalan-jalan ke sana tanya sama pembimbingnya, ya pohon gharqad itu kayak ngapa? Pohon gharqad itu kayak ngapa? Pohon gharqad itu pohon Natal, Ustaz. Nah, ada orang Yahudi enggak merayakan Natal, orang Yahudi ya. Orang Yahudi enggak merayakan Natal. Orang Yahudi mereka ya Judaism itu mereka menuliskan, mereka menetapkan bahwa Natal, pohon-pohon Natal, kemudian hal-hal yang terkait dengan itu adalah klenik, ya, itu adalah wasaniyah, itu adalah kesyirikan di kalangan mereka itu, ya. Orang Islam di Indonesia aja yang kebangetan. Orang Yahudi menetapkan bahwa pohon Natal dengan berbagai pernak-perniknya itu adalah syirik, klenik itu. Ya, syirik itu penyembahan setan. Ya, termasuk pakaian itu Sinterklas itu syirik semua itu di kalangan orang Yahudi. Di kalangan karyawan Indonesia malah dianggap perayaan, ya kan. Nah, ya Desember ya wis nggo jilbab ya masih ditambahin topi Sinterklas, topi syirik. Ya. Itu kebangetan itu, kenapa? Jadi itu kan padahal bagian dari keyakinan ya. Bagaimana orang-orang rabai-rabai Yahudi, ya, ustadz-ustadz Yahudi itu menanamkan keyakinan-keyakinan itu kepada warganya. Sehingga mereka betul-betul meyakini itu. Sedangkan kaum muslimin tidak. Nasallahu alaihi wasallam, terlalu banyak orang munafik. Ustadz-ustadz yang mendakwahkan itu adalah simbol-simbol kesyirikan dan sebagainya. Kaum muslimin tidak boleh ikut-ikutan dan sebagainya, dikriminalisasi. Ya kan? Iya, terlalu banyak munafik di tubuh kaum muslimin ini. Ya, orang munafiknya pada pegang jabatan, ya. Justru mereka yang melegalkan, ya, merusak akidah itu bagian dari keyakinan, ya, bagian dari keyakinan, ya. Bukan pohon Natal, bukan pohon Christmas, pohon gharqad itu ya. Ada yang nerjemahin gitu ya, bukan, nggak ada kaitannya sama pohon itu. Wa annahu ya ummu hadhil ummah, dan bahwa Nabi Isa dan bahwasanya Al-Mahdi mengimami sholat, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti. Wa Isa yusolli khalfahu, dan Nabi Isa jadi makmumnya, yakni sholat wahidah wahyal fajr, satu sholat itu saja, yaitu sholat apa? Subuh. Jadi Nabi Isa itu turun antara azan dan iqamat subuh. Makanya jadi makmum Al-Mahdi sholat subuh. Ya. Intaha dzalikum huwal mahdi alladzi akhbara anhu Rasulullah SAW. Ya, itulah Al-Mahdi yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayyana sifatihil fariqah. Ya. Dan ya, beliau telah jelaskan ya karakteristiknya, ya, waktu khurujihi wa siratihi, beliau telah menjelaskan waktu khurujihi, kapan munculnya Al-Mahdi itu, ya, wa siratahu, beliau juga jelaskan perjalanan, ya, sirah perjalanan hidupnya Al-Mahdi, ya. Ini tentang Al-Mahdi, ya. Kita selesaikan. Waqatid al-Mahdiyah jama'atun minad dolal, sekelompok sekte sesat
ya berbagai kelompok sesat mengaku ya sebagai pemilik Al-Mahdi fi waqtin mubakir an waqtihi, terlalu dini ya dari waktu keluarnya Al-Mahdi. Wala tantabiq alaihim sifatu, sifat-sifatnya juga enggak cocok, ciri-cirinya juga enggak cocok. Waktunya kegasian, ciri-cirinya juga enggak cocok. Ya. Wa inna ma aradu bidzalika at-taghrir bisadaj. Tujuan mereka sekte sesat ini tujuannya adalah untuk menipu orang-orang awam. Mastighlal di'a hadhihi syakhsiyah lima tamim khassah. Ya. Tendensinya adalah memanfaatkan pengakuan tadi untuk kepentingan-kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Fadharallahu kadzibahum. Tapi Allah selalu membongkar kedustaan orang-orang yang mengaku Al-Mahdi. Fadhaha batilahum, Allah permalukan. Ya. Allah bongkar kebatilannya, Allah permalukan. Wala ta'jab. Ya. Kalau ada orang ngaku Al-Mahdi itu jangan heran. Faqad idda'a qaumun nubuwah. Wong yang ngaku nabi aja ada. Ya kan? Yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad wafat itu aja ada, apalagi ngaku Al-Mahdi. Yang enggak ada yang ngaku itu Dajjal. Enggak ada tuh orang ngaku Dajjal, saya Dajjal. Enggak ada yang ngaku Dajjal itu. Padahal Dajjal itu kesaktiannya, kehebatannya ya kan, ngalahkan Al-Mahdi. Ya, tapi enggak ada yang ngaku Dajjal. Ya. Waftaru 'ala Allahil kadhiba, mereka membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Wa man adzlamu man iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Nasallahu an yuriyanal haqqa haqqan. Kita mohon kepada Allah agar menunjukkan kepada kita kebenaran itu sebagai kebenaran. Wa yarzuqana ittiba'ah, dan Allah memberikan rezeki kepada kita untuk mengikutinya. Wa yuriyanal batila batilan, dan Allah menampakkan kepada kita yang batil itu batil. Wa yarzuqana ijtinabah, dan agar Allah merezekikan kepada kita menjauhi kebatilan itu. Wa yakfiyana syarrul a'immal mudillin al-muhtalin ad-dajjalin. Semoga Allah yang melindungi kita dari kejahatan para ya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, wal muhtalin ad-dajjalin, para dajjal, para penipu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah ya di pertemuan berikutnya tentang khurujud dajjal, ya tanda kiamat berikutnya adalah munculnya Dajjal. Ya nanti lebih lengkap insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.